Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para orang tua dan sesepuh yang saya kasihi di seluruh penjuru Indonesia, mari kita bicara tentang sebuah ruangan yang paling pribadi, paling suci, dan seharusnya menjadi tempat paling aman bagi kita. Ruangan itu adalah kamar tidur kita. Tempat kita melepaskan lelah setelah seharian beraktivitas. Tempat tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak, dan tempat jantung kita seharusnya bisa beristirahat dengan tenang dalam lelapnya tidur. Namun, tahukah Bapak dan Ibu, bahwa di dalam benteng pertahanan terakhir kita ini, di dalam ruang paling suci ini, mungkin ada sebuah benda. Satu benda yang kita sendiri yang membawanya masuk, yang kita letakkan di samping bantal kita setiap malam, yang ternyata adalah musuh dalam selimut. Sebuah pemicu tersembunyi yang berpotensi membuat jantung kita bisa berhenti mendadak saat kita tertidur. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar. Sebuah benda yang kelihatannya modern, canggih dan tidak berbahaya, ternyata memancarkan 3 jenis serangan senyap yang bisa mengacaukan irama jantung, merusak hormon tidur, dan dalam kasus-kasus ekstrim, memicu henti jantung di malam hari. Ini adalah sebuah kebenaran yang menakutkan, namun harus saya sampaikan. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Saya merasa memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar untuk membuat video ini. Dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat sebuah tren yang begitu mengkhawatirkan. Angka kejadian henti jantung mendadak atau sudden cardiac arrest saat tidur pada kelompok usia lansia terus meningkat. Banyak keluarga yang bercerita, "Bapak saya kemarin sore masih sehat-sehat saja, Dok. Tidur seperti biasa, tapi pas dibangunkan pagi harinya sudah tidak bernapas." Tentu ada banyak faktor resiko, seperti penyakit jantung koroner atau darah tinggi. Tapi ada satu faktor modern yang seringkali luput dari perhatian, satu benang merah yang saya temukan hadir di hampir 99% kasus yang saya amati, yaitu keberadaan satu benda spesifik di dalam kamar tidur yang diletakkan sangat dekat dengan tubuh pasien saat mereka tidur. Benda ini kita anggap sebagai teman, sebagai penghubung dengan dunia luar. Padahal di malam hari, ia bisa berubah menjadi ancaman yang sangat nyata bagi jantung kita yang sudah tidak sekuat dulu lagi. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi saya ingin kita semua waspada dan sadar. Karena dengan membuang atau setidaknya menjauhkan satu benda ini dari kamar tidur kita, kita bisa mengurangi resiko yang sangat fatal. Hari ini saya tidak akan basa-basi. Saya akan menunjuk langsung benda tersebut. Benda yang saat ini mungkin sedang Anda genggam. Benda yang notifikasinya selalu Anda tunggu. Benda yang mungkin ada di samping bantal Anda. Hanya berjarak beberapa jengkal dari kepala dan jantung Anda saat ini juga. Benda itu adalah telepon genggam atau ponsel Anda. Ya, ponsel pintar Anda. Mungkin Anda terkejut. Tidak mungkin, Dok. Ponsel kan sudah jadi bagian hidup. Justru karena itulah ia berbahaya, karena kita sudah tidak lagi merasa waspada padanya. Dalam video ini, saya akan bongkar tuntas 3 serangan maut dari ponsel yang secara langsung dan tidak langsung bisa membahayakan jantung Anda di malam hari. Serangan pertama adalah yang paling tidak kasat mata, yaitu radiasi. Serangan kedua merusak kualitas tidur Anda yang merupakan waktu bagi jantung untuk beristirahat. Dan serangan ketiga memicu hormon stres yang memaksa jantung Anda bekerja keras bahkan saat Anda mencoba untuk tidur. Jika Bapak dan Ibu ingin melindungi jantung Anda, ingin tidur dengan tenang, dan ingin bangun lagi di pagi hari dengan sehat walafiat, simak video ini sampai tuntas. Sebagai komitmen kita, ketik di kolom komentar, "Jantungku aman." Mari kita mulai selamatkan jantung kita malam ini. Serangan maut pertama dari ponsel Anda adalah radiasi elektromagnetik atau yang sering disingkat EMF. Setiap perangkat elektronik yang memancarkan sinyal, termasuk ponsel, pasti mengeluarkan radiasi ini. Siang hari saat kita aktif bergerak, mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan.
Tapi masalahnya menjadi sangat serius saat kita tidur di malam hari. Saat tidur, kita sering meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur atau bahkan yang lebih parah, di bawah bantal, hanya beberapa sentimeter dari kepala dan dada kita saat ini juga. Benda itu adalah telepon genggam atau ponsel Anda. Ya, ponsel pintar Anda. Mungkin Anda terkejut. Tidak mungkin dok, ponsel kan sudah jadi bagian hidup. Justru karena itulah ia berbahaya, karena kita sudah tidak lagi merasa waspada padanya. Dalam video ini, saya akan bongkar tuntas 3 serangan maut dari ponsel yang secara langsung dan tidak langsung bisa membahayakan jantung Anda di malam hari. Serangan pertama adalah yang paling tidak kasat mata, yaitu radiasi. Serangan kedua merusak kualitas tidur Anda yang merupakan waktu bagi jantung untuk beristirahat. Dan serangan ketiga memicu hormon stres yang memaksa jantung Anda bekerja keras bahkan saat Anda mencoba untuk tidur. Jika Bapak dan Ibu ingin melindungi jantung Anda, ingin tidur dengan tenang dan ingin bangun lagi di pagi hari dengan sehat walafiat, simak video ini sampai tuntas. Sebagai komitmen kita, ketik di kolom komentar, "Jantungku aman." Mari kita mulai selamatkan jantung kita malam ini. Serangan maut pertama dari ponsel Anda adalah radiasi elektromagnetik atau yang sering disingkat EMF. Setiap perangkat elektronik yang memancarkan sinyal, termasuk ponsel, pasti mengeluarkan radiasi ini. Siang hari, saat kita aktif bergerak, mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan. Tapi masalahnya menjadi sangat serius saat kita tidur di malam hari. Saat tidur, kita sering meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur, atau bahkan yang lebih parah, di bawah bantal, hanya beberapa sentimeter dari kepala dan dada kita saat ini juga. Selama 8 jam kita tidur, selama itu pula tubuh kita terpapar radiasi ini secara terus-menerus dalam jarak yang sangat dekat. Jantung kita pada dasarnya adalah organ listrik. Ia berdetak karena ada sinyal-sinyal listrik teratur yang dikirim oleh sebuah sistem di dalam jantung. Nah, radiasi elektromagnetik dari ponsel ini, meskipun levelnya rendah, adalah sebuah gelombang pengganggu. Bayangkan seperti siaran radio yang jernih, lalu ada sinyal lain yang masuk dan membuat suaranya menjadi kresek-kresek. Itulah yang berpotensi terjadi pada sinyal listrik jantung kita. Paparan radiasi EMF jangka panjang dalam jarak dekat terbukti dalam beberapa penelitian dapat mengganggu keteraturan irama jantung. Ia bisa memicu munculnya detak jantung ekstra yang tidak normal, ekstrasistol, atau bahkan pada orang yang sensitif bisa memicu episode fibrilasi atrium, yaitu kondisi di mana serambi jantung bergetar tidak karuan. Fibrilasi atrium adalah salah satu penyebab utama terbentuknya gumpalan darah yang bisa menyumbat pembuluh darah jantung atau otak. Inilah hubungan tidak langsung antara radiasi ponsel dengan resiko serangan jantung dan stroke. Saya teringat kisah Pak Hidayat, 67 tahun, seorang pensiunan dari Bekasi. Beliau datang dengan keluhan sering berdebar-debar tanpa sebab, terutama di malam hari saat hendak tidur. Rasanya jantung saya seperti ada yang melompat 1 detak dok. Bikin saya kaget dan tidak bisa tidur, keluhnya. Setelah diperiksa rekam jantung 24 jam, memang ditemukan adanya beberapa kali detak ektopik atau detak tambahan. Obat sudah diberikan, tapi keluhannya tidak hilang total. Lalu saya tanya satu hal, "Pak, di mana Bapak menaruh ponsel saat tidur?" Beliau menjawab, "Selalu di bawah bantal saya, dok. Sudah kebiasaan, biar kalau ada telepon penting dari anak, langsung kedengeran." Saya langsung tahu kemungkinan sumber masalahnya. Saya berikan 1 terapi tambahan. "Pak, coba selama sebulan ini, ponselnya jangan masuk kamar tidur sama sekali. Kalau malam, taruh saja di ruang keluarga dan besarkan volumenya. Kamar tidur harus steril dari ponsel." Awalnya beliau merasa aneh dan tidak terbiasa, tapi beliau turuti. 2 minggu kemudian, beliau menelpon saya. "Dok, aneh sekali. Sejak ponsel saya usir dari kamar, debaran jantung saya hampir tidak pernah muncul lagi. Tidur saya jadi jauh lebih tenang." Ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Dengan menjauhkan sumber gelombang pengganggu, kita memberikan kesempatan bagi listrik jantung kita untuk bekerja dengan normal dan tenang. Serangan maut kedua, yang dampaknya lebih cepat terasa dan sudah sangat terbukti secara ilmiah, yaitu serangan dari cahaya biru atau blue light yang dipancarkan oleh layar ponsel Anda.
Banyak dari kita memiliki kebiasaan buruk. Sebelum tidur, kita masih asik bermain ponsel di dalam kamar yang gelap. Entah itu menonton video, membaca berita, atau sekedar melihat-lihat media sosial. Kita berpikir ini adalah cara untuk membuat kita mengantuk. Kenyataannya, kita sedang melakukan sabotase terhadap hormon tidur kita sendiri. Di dalam otak kita, ada sebuah kelenjar kecil bernama kelenjar pineal, yang bertugas memproduksi hormon tidur bernama melatonin. Melatonin hanya akan diproduksi dalam jumlah banyak jika suasana di sekitar kita gelap. Nah, cahaya biru dari layar ponsel memiliki spektrum yang sangat mirip dengan cahaya matahari di siang hari. Saat mata kita menatap layar ponsel di malam hari, otak kita yang malang itu akan tertipu. Ia berpikir, "Oh, ini masih siang hari." Akibatnya, produksi hormon melatonin akan ditekan atau bahkan dihentikan total. Apa yang terjadi jika tubuh kekurangan melatonin? Pertama, kita akan sulit untuk mulai tidur. Kedua, dan ini yang paling berbahaya, kita tidak akan bisa mencapai fase tidur dalam atau deep sleep. Padahal, fase tidur dalam inilah yang paling krusial bagi jantung kita. Di fase inilah tekanan darah dan detak jantung akan menurun secara signifikan, memberikan kesempatan bagi otot-otot jantung kita untuk benar-benar beristirahat dan memperbaiki sel-selnya yang rusak. Jika kita tidak pernah mendapatkan tidur dalam yang cukup karena terus bermain ponsel, itu artinya jantung kita dipaksa bekerja keras selama 24 jam penuh tanpa istirahat yang layak. Ini akan menyebabkan kelelahan kronis pada jantung, meningkatkan tekanan darah secara permanen, dan memicu pelepasan hormon stres. Kurang tidur berkualitas adalah salah satu faktor risiko terbesar penyakit jantung, setara dengan merokok dan darah tinggi. Ibu Ratna, 64 tahun dari Tangerang, adalah korban dari serangan cahaya biru ini. Beliau menderita hipertensi dan insomnia parah. Saya baru bisa tidur jam 2 atau 3 pagi, dok. Seharian badan saya rasanya melayang. Tidak enak, katanya. Setiap kali saya ukur, tensinya selalu tinggi, padahal sudah minum 3 jenis obat. Saya tanya kebiasaannya. Ya itu, dok, karena tidak bisa tidur, jadi saya nonton YouTube saja di ponsel sampai pagi, jawabnya. Sebuah lingkaran setan yang sempurna. Tidak bisa tidur karena cemas, lalu bermain ponsel. Cahaya biru dari ponsel membuat hormon tidurnya semakin tidak keluar. Tidurnya semakin larut, kualitas tidurnya hancur, tekanan darahnya semakin tinggi, dan kecemasannya semakin menjadi-jadi. Saya berikan beliau aturan yang sangat keras. Ibu, jam 8 malam, ponsel harus sudah mati total dan ditaruh di luar kamar. Tidak ada tawar-menawar. Jam 9 malam, ibu masuk kamar, matikan lampu, dan lakukan latihan pernafasan perut sambil berbaring. Paksa mata ibu untuk terpejam. Mungkin malam pertama dan kedua akan terasa menyiksa, tapi paksakan. Beliau menjalankan aturan itu. Minggu pertama, beliau masih sulit tidur. Tapi memasuki minggu kedua, pola tidurnya mulai membaik. Beliau mulai bisa tidur jam 11 malam. Sebulan kemudian, beliau bisa tidur jam 10 malam dan bangun pagi dengan perasaan segar, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Dan yang paling ajaib, tekanan darahnya mulai turun secara konsisten. Serangan maut ketiga, serangan yang bersifat psikologis, namun dampaknya sangat fisik, yaitu serangan dari STRS akibat notifikasi dan ketergantungan. Ponsel telah mengubah kamar tidur kita dari sebuah tempat peristirahatan menjadi sebuah kantor atau pusat komando 24 jam. Dulu, saat kita masuk kamar tidur, urusan dunia selesai. Sekarang, bahkan saat sudah berbaring pun, kita masih terus-menerus mengecek pesan WhatsApp dari anak, komentar di Facebook, atau berita-berita terbaru yang seringkali isinya membuat cemas dan marah. Setiap kali ada bunyi notifikasi, ting, tubuh kita secara refleks akan melepaskan sedikit hormon stres bernama kortisol dan adrenalin. Jantung akan berdetak sedikit lebih cepat, tekanan darah sedikit naik. Tubuh kita berada dalam mode siaga. Jika ini terjadi terus-menerus, terutama di saat kita seharusnya rileks menjelang tidur, tubuh kita akan berada dalam kondisi stres kronis tingkat tinggi. Kortisol yang terus-menerus tinggi akan merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Adrenalin yang terus-menerus terpicu akan membuat jantung kita kelelahan. Kita mungkin tertidur, tapi tidur kita tidak akan tenang. Otak kita tetap bekerja,
tubuh kita tetap tegang. Kita tidak pernah benar-benar off. Kondisi inilah yang sangat menguras energi jantung. Jantung yang lelah dan tegang adalah jantung yang rentan mengalami korsleting atau gangguan irama fatal di malam hari. Kombinasi dari ketiga serangan ini, radiasi yang mengganggu listrik jantung, cahaya biru yang merusak hormon tidur, dan stres notifikasi yang memicu hormon stres, adalah resep bencana yang sempurna. Ketiganya bekerja sama melemahkan, melelahkan, dan mengacaukan sistem kardiovaskular kita pada saat yang paling rentan, yaitu saat kita tidur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membuang ponsel kita? Tentu tidak. Ponsel tetaplah alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Yang harus kita buang bukanlah ponselnya, melainkan kebiasaan buruk kita dalam menggunakannya, terutama di dalam kamar tidur. Saya akan berikan sebuah protokol sederhana yang saya sebut sebagai protokol zona aman kamar tidur. Tolong ikuti ini demi keselamatan jantung Anda. Aturan pertama, ciptakan jam malam untuk ponsel Anda. Minimal 1 jam sebelum waktu tidur Anda, semua urusan dengan ponsel harus sudah selesai. Jika Anda biasa tidur jam 10 malam, maka jam 9 malam adalah batas akhir Anda memegang ponsel. Gunakan 1 jam terakhir itu untuk aktivitas yang menenangkan, mengobrol dengan pasangan, membaca buku, mendengarkan murotal, atau melakukan latihan pernafasan. Ini akan memberikan sinyal pada otak Anda untuk mulai memproduksi melatonin. Aturan kedua, ponsel dilarang keras masuk ke dalam kamar tidur. Ini mungkin aturan yang paling sulit, tapi ini yang paling efektif. Anggap kamar tidur Anda sebagai sebuah tempat suci yang anti sinyal dan anti radiasi. Taruh ponsel Anda di luar kamar, misalnya di ruang keluarga. Jika Anda khawatir tidak mendengar alarm, belilah sebuah jam waker sederhana seharga Rp20.000 saja. Itu adalah investasi yang jauh lebih murah daripada kesehatan jantung Anda. Jika Anda beralasan harus siaga jika ada telepon darurat dari anak, besarkan saja volume dering ponsel Anda yang ada di luar kamar. Pasti akan terdengar. Jangan jadikan alasan untuk membawa racun itu ke samping bantal Anda. Aturan ketiga, jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah mengisi daya atau mencharge ponsel Anda di kamar tidur, apalagi di atas kasur. Selain risiko radiasi yang lebih tinggi, ini juga memiliki risiko kebakaran yang sangat nyata. Sudah banyak sekali kasus ponsel meledak saat di-charge di atas kasur. Aturan keempat, jika Anda terpaksa sekali harus membawa ponsel ke dalam kamar karena alasan tertentu, aktifkan mode pesawat atau airplane mode. Mode ini akan mematikan semua sinyal seluler, Wi-Fi, dan Bluetooth sehingga pancaran radiasinya berkurang drastis. Ini adalah pilihan kompromi, tapi pilihan terbaik tetaplah meninggalkannya di luar kamar. Aturan kelima, ganti kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur dengan kebiasaan membaca buku fisik. Membaca buku di bawah cahaya lampu tidur yang temaram justru akan membuat mata lelah secara alami dan merangsang rasa kantuk, kebalikan dari efek layar ponsel. Menerapkan kelima aturan ini mungkin akan terasa sangat sulit di minggu pertama. Anda mungkin akan merasa gelisah, merasa ada yang hilang. Itu adalah tanda bahwa Anda sudah mengalami kecanduan. Lawan perasaan itu, bertahanlah. Setelah 1 atau 2 minggu, Anda akan mulai merasakan perbedaannya. Anda akan lebih mudah untuk tidur, tidur Anda akan jauh lebih lelap dan pulas. Dan saat bangun pagi, Anda akan merasakan kesegaran sejati yang sudah lama tidak Anda rasakan. Tekanan darah Anda akan cenderung lebih stabil. Dan yang terpenting, Anda memberikan kesempatan emas bagi jantung Anda untuk benar-benar beristirahat, memulihkan diri, dan menjadi lebih kuat. Anda telah merebut kembali kesucian kamar tidur Anda dari penjajahan sebuah benda kecil yang sangat berkuasa. Ingatlah Bapak Ibu, kualitas tidur kita di malam hari adalah penentu utama dari kualitas kesehatan dan panjang umur kita. Jangan pernah mengorbankan kualitas tidur Anda demi kesenangan sesaat dari sebuah layar kecil. Tidak ada video YouTube, tidak ada pesan WhatsApp, tidak ada postingan Facebook.
yang sebanding dengan kesehatan jantung Anda. Jantung Anda hanya satu, dan ia bekerja tanpa henti selama 24 jam sehari sejak Anda masih di dalam kandungan. Berikanlah ia haknya untuk beristirahat dengan tenang di malam hari, di dalam sebuah lingkungan yang aman dan bebas dari gangguan gelombang dan cahaya buatan. Ini adalah bentuk rasa syukur dan kasih sayang kita pada tubuh kita sendiri. Bapak Ibu yang saya cintai, kita telah berada di akhir pembahasan. Kita telah membongkar sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa sebuah benda yang paling kita akrabi, yaitu ponsel kita, ternyata bisa menjadi ancaman serius bagi jantung kita jika kita tidak bijak dalam menggunakannya, terutama di malam hari. Kita telah belajar tentang 3 serangannya: serangan radiasi elektromagnetik, serangan cahaya biru, dan serangan stres notifikasi. Dan kita juga telah belajar tentang solusinya, yaitu dengan menerapkan protokol zona aman kamar tidur. Pilihan kini kembali ke tangan Bapak dan Ibu. Apakah setelah menonton video ini, Anda akan tetap meletakkan ponsel di samping bantal Anda malam ini? Ataukah Anda akan mengambil sebuah keputusan berani untuk mulai mengusir ponsel dari kamar tidur Anda demi memberikan hadiah terindah bagi jantung Anda, yaitu istirahat yang berkualitas? Saya tidak bisa memaksa. Saya hanya bisa menyajikan fakta dan memohon dengan sangat agar Bapak dan Ibu mau mempraktikannya. Satu perubahan kebiasaan kecil ini bisa menjadi pembeda antara bangun pagi dengan segar atau tidak bangun sama sekali. Mohon maaf jika kata-kata saya terdengar keras, tapi ini adalah masalah hidup dan mati. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini telah membuka mata dan menyadarkan Anda akan sebuah bahaya yang nyata, maka jangan biarkan kesadaran ini berhenti di Anda. Jadilah agen perubahan. Tekan tombol suka, dan yang terpenting, bagikan video ini kepada semua orang yang Anda cintai. Kirimkan kepada anak-anak Anda yang mungkin juga tidur dengan ponsel. Kirimkan kepada teman-teman dan kerabat Anda. Mari kita bersama-sama menciptakan budaya baru, budaya menghargai waktu tidur dan mensterilkan kamar tidur dari gangguan teknologi. Satu tindakan berbagi dari Anda mungkin bisa mencegah 1 kasus henti jantung mendadak di kemudian hari. Jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe channel ini, agar kita bisa terus mendapatkan informasi-informasi penting yang bisa menyelamatkan nyawa seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda. Mulai malam ini, mari kita tidur dengan lebih sehat dan lebih aman. Semoga Tuhan senantiasa menjaga detak jantung kita hingga tiba waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.